Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan personel yang akan dikirim ke Gaza untuk bergabung dalam pasukan stabilisasi atau ISF tak akan terlibat operasi tempur. Kemenlu RI menyebut partisipasi dalam ISF sepenuhnya berada di bawah kendali nasional Indonesia, serta berlandaskan mandat Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803/2025, politik luar negeri bebas aktif, dan hukum internasional. Hal itu disampaikan melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Sabtu 14 Februari 2026. Ruang lingkup tugas personel Indonesia disebut terbatas dan spesifik, sesuai mandat yang telah ditetapkan pemerintah dan disepakati dengan ISF. Penggunaan kekuatan personel Indonesia juga disebut sangat terbatas, hanya diperbolehkan untuk membela diri dan mempertahankan mandat. Lalu terkait penugasan, kata Kemenlu, dibatasi secara khusus hanya di Gaza yang merupakan bagian integral dari wilayah Palestina. Pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Indonesia terkait rencana pengerahan pasukan ke Gaza. Hamdan menegaskan pasukan internasional tidak boleh mengambil posisi yang bertentangan dengan kehendak rakyat Palestina maupun menjadi pengganti pendudukan Israel. Ia juga mengaku telah mendengar pesan dari pihak Indonesia yang menyebut tak akan menjadi pihak yang menerapkan agenda Israel apapun di sektor tersebut. Hamdan menekankan, misi Indonesia harus dibatasi pada upaya memisahkan warga Palestina dari pasukan pendudukan, serta mencegah agresi tanpa mencampuri urusan internal penduduk. Menurut dia, faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas, berkomitmen mendukung pembentukan komite administrasi untuk mengelola Gaza. Ia menegaskan, setiap upaya yang memanfaatkan pasukan internasional untuk melemahkan kehendak rakyat Palestina atau menghadapi perlawanan akan sepenuhnya ditolak. Sejumlah pihak mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan, serta memastikan misi itu benar-benar demi kepentingan kemanusiaan dan tak menyeret Indonesia dalam kepentingan politik pihak tertentu. MUI meminta pemerintah tidak terjebak dalam dominasi dan hegemoni Amerika Serikat dan Israel saat mengirimkan prajurit TNI ke Gaza. MUI khawatir tentara yang dikirim akan bergabung pada misi stabilisasi, bukan pada misi perdamaian. Pemerintah lantas diminta untuk mempertimbangkan ulang keputusan tersebut. Sementara itu, Amnesty International menilai pengiriman pasukan TNI ke Gaza akan berisiko menempatkan Indonesia dalam pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan Israel. Keputusan mengirim pasukan ke Gaza lewat naungan ISF disebut berisiko karena tidak ada Palestina dalam Dewan Perdamaian. Di sisi lain, DPR RI menilai jumlah prajurit yang akan dikirim ke Gaza tidak perlu terlalu besar hingga mencapai 20.000 personel. Menurut DPR, kebutuhan pasukan harus dihitung secara proporsional. Meski begitu, pemerintah Indonesia diharapkan lebih fokus pada misi penjaga perdamaian dan pemulihan Gaza pasca konflik.